Setelah malapetaka yang disebabkan Max, sang kaisar tetap bersikap diam. Untuk sementara waktu, aku tidak perlu mempedulikan kaisar. Regis meninggalkan kantor dengan hati yang ringan ketika sebuah suara tiba-tiba memanggilnya. Duk Florian, muridnya yang mengenakan baju besi hitam legam yang ikonik, telah kembali menjadi putra mahkota dan berbicara kepadanya dengan nada bermusuhan. Sudah lama sekali ya? Kau masih terlihat sehat. Mendengar nada bicaranya yang sopan, para pelayan di sekitar sang pangeran membeku karena terkejut. Namun, Regis dengan cepat melihat apa yang dipikirkan Max dan mengangkat sudut mulutnya. Dia pasti punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku, mengingat betapa hinanya dia saat ini. Regis menatap Max tanpa bersuara, lalu menjawab, "Lama tidak berjumpa, apakah Anda baik-baik saja, Yang Mulia?" "Ya, aku ingin berbicara denganmu tentang masalah keamanan istana sebentar. Apa tidak apa-apa?" Max, yang berbicara dengan cara yang aneh, kembali menutupi wajahnya dengan helmnya. Namun, meskipun ia tidak dapat melihat wajahnya, Regis dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan Max. Ia tahu Max hanya menggunakan keamanan istana sebagai alasan untuk mencoba memprovokasinya. Meski begitu, Regis dengan senang hati menuruti desakannya. "Tentu saja, Yang Mulia." Ketika aku tiba di ruang makan, aku lihat hanya tempat dudukku yang disiapkan. "Halo Lady Florian," seorang pelayan menyapaku. Kurasa ayahku tidak ada di sini hari ini. Akhir-akhir ini rasanya dia lebih banyak tinggal di rumah, tetapi itu hanya berlangsung sebentar. Ya, memang biasanya begitu, pikirku, lalu duduk di meja makan. Saat perlahan-lahan aku melihat ke sekeliling meja, kulihat saus saladnya lebih sedikit dari biasanya. Aku harus minta saus lagi. Aku melirik pelayan di sebelah meja dan membuka bibirku untuk mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun, pelayan itu tersenyum dan berbicara dengan nada lembut. "Tuan sedang pergi karena ada urusan penting yang harus diselesaikan pagi-pagi sekali." "Apa? Kenapa dia tiba-tiba membicarakan ayahku?" Oke," jawabku, merasa canggung dengan situasi yang sedikit tidak masuk akal ini. Lupa apa yang akan aku katakan, aku menutup mulutku sejenak, lalu membukanya saat aku ingat. "Bisakah kau ambilkan aku saus salad lagi?" Mata pelayan itu sedikit bergetar saat itu. "Tuan berjanji akan kembali sebelum makan malam, jadi jangan khawatir," katanya lagi. "Tidak, bukan itu yang aku minta. Aku ingin saus." Aku ingin mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Tetapi begitu melihat tatapan sedih di mata pelayan itu, aku tidak bisa mengatakannya. Sebagai gantinya, aku mengangguk sebagai jawaban dan memaksakan senyum. Max melepas helmnya saat hanya ada dia dan sang Duk di ruangan itu. Regis yang diam-diam memperhatikan Max, mengaduk tehnya dengan sendok teh lalu memecah keheningan. "Apa yang ingin Anda diskusikan, Yang Mulia?" Sekilas, dia tampak seperti sedang menurunkan kewaspadaannya. Tetapi sebenarnya, dia tidak ingin Max mencari-cari kesalahannya. Max teringat apa yang pernah dikatakan gurunya di masa lalu, bahwa istana kekaisaran tidak tahu tentang hubungan mereka sebagai guru dan murid. Meskipun hanya ada kita berdua di sini, dia tetap tidak lengah. Desahnya pelan. Max diam-diam melotot ke arah gurunya, yang tidak menunjukkan titik lemah untuk diserangnya. Strateginya adalah menekannya setelah menemukan kelemahan. Tetapi melihat bahwa itu tidak akan berhasil pada lawannya, dia memutuskan untuk langsung menyampaikan pikirannya. "Apa yang kamu bicarakan dengan ayahku?" Tanpa mengubah ekspresinya, gurunya dengan elegan mengangkat cangkir tehnya. "Saya cukup yakin saya mengatakan sebelumnya bahwa itu adalah perintah rahasia." Gurunya tampak agak jahat saat dia menanggapi dengan acuh tak acuh dengan wajah tanpa emosi. Kurasa dia tidak berniat memberitahuku. Max menyipitkan matanya.
Aku harus mencari tahu sendiri. Istana Kekaisaran akhir-akhir ini ribut soal peningkatan keamanan. Aku dengar ada pembunuh yang menyerang saat aku tidak ada. Sudah jelas mengapa sang pangeran menyinggung percobaan pembunuhan yang telah direncanakan dan dilaksanakannya. Dia penasaran apakah kaisar telah mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Regis tahu jawaban yang diinginkan muridnya, tetapi tidak berniat memberikannya kepadanya. Saya rasa itu bukanlah masalah yang perlu Anda khawatirkan, Yang Mulia. Yang bisa saya katakan adalah dalangnya belum terungkap. Dengan kata lain, Regis mengatakan bahwa ia akan mengabaikan apa yang telah dilakukan Max agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Max menatap gurunya sejenak lalu menyeringai. Bagaimana aku bisa membantu ayahku jika aku tidak tahu apa saja yang dilakukannya? Kaisar telah memerintahkan saya untuk tetap diam mengenai masalah ini. Jika terjadi kesalahan, Anda dan saya akan didakwa karena tidak mentaati perintah Kaisar. Meskipun Max mencoba menggunakan statusnya sebagai putra mahkota untuk keuntungannya sendiri, gurunya menggunakan status Kaisar sebagai balasan untuk mengintimidasi dia. Menyebalkan sekali. Saat mereka bekerja sama, dia tidak terlalu memikirkan gurunya. Tetapi sekarang, saat terjadi konflik di antara mereka, dia benar-benar menjadi orang yang menyebalkan. Sungguh menjengkelkan bagaimana gurunya bersikap sopan kepadanya dan membuatnya kesal tentang segala hal. Meski begitu, Max tidak memiliki kemampuan atau pembenaran untuk menggunakan kekerasan padanya. Yang terpenting, Max khawatir untuk mengirim surat kepada Jubelian karena sudah jelas bahwa gurunya akan menjadi penghalang. Jika aku mencoba mengirim surat, dia pasti akan melakukan sesuatu untuk ikut campur. Dalam situasi seperti ini, akan beresiko untuk mengirimkan surat resmi. Amarah membuncah dalam dirinya, tetapi Max tidak bisa secara terbuka mengungkapkan rasa tidak sukanya kepada gurunya. Max melotot ke arah gurunya, lalu mendesis dengan gigi terkatup. Kalau begitu, kurasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kau boleh pergi sekarang. Gurunya tersenyum sinis atas penolakan Max. Kalau begitu, beristirahatlah dengan nyaman, Yang Mulia. Ekspresi wajah memainkan peran besar dalam perang psikologis. Mungkin itulah sebabnya istilah poker face muncul. Max sadar bahwa ia kurang pengalaman dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan gurunya. Tetapi ia sangat marah. Ia merasa seolah-olah telah memberi gurunya alasan untuk menentangnya. Sehingga ia dapat berkata, "Aku tidak bisa memberikan putriku kepada pria sepertimu." Kemarahan terpancar di matanya saat Max melihat Regis meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, ia melemparkan cangkir tehnya. Namun, cangkir teh itu tidak pecah. Saya telah menjaga cangkir teh mahal ini dengan aman, yang nilainya setara dengan emas. Seorang pria berambut hitam bernyanyi sambil memutar-mutar cangkir teh di tangannya. Namun, Max yang sedang kesal tidak mungkin mendengar lelucon remehnya itu. Max mengabaikan bawahannya dan mengambil surat yang tertinggal di mejanya. Asalkan aku berhasil mengantarkan surat ini. Max bangkit berdiri, lalu melepas baju besinya dan berganti pakaian dengan sesuatu yang nyaman. "Anda mau kemana?" tanya lelaki itu. "Aku akan meminta saran Fresia." Ketika Max menyebut Fresia, lelaki itu membuka mulutnya dengan seringai di wajahnya yang jenaka. Jika itu tentang memberi saran, saya yakin saya akan melakukannya dengan baik. Max menatap pria itu dengan ekspresi serius, lalu membuka mulutnya. "Victor." Ketika sang putra mahkota memanggil namanya, pria itu memasang ekspresi tegas. "Iya, Yang Mulia." Max melemparkan helm itu ke pria itu dan berkata dengan dingin, "Jika kau tertangkap, aku akan membunuhmu." Pria itu telah bersiap untuk memberikan nasihat kepada putra mahkota, tetapi kembali ditugaskan untuk mengenakan baju zirah. Dia mendesah pelan, namun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan tuannya yang suka membunuh itu jika dia mengeluh. Jadi, Victor membungkuk dengan sopan sebagai balasannya. "Saya akan mengingatnya, semoga perjalanan Anda aman." Ketika sang putra mahkota menghilang dari pandangannya, dia menatap tajam ke arah helm itu dan mengumpat, "Baju besi sialan ini, aku ingin melemparkannya ke dalam tungku." "Victor!" Tiba-tiba terdengar suara dingin. Victor menarik napas dalam-dalam saat menyadari bahwa pangeran brutal itu telah kembali ke ruangan
dan kini menatapnya dengan mata merah. Tidak Yang Mulia, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya mengatakan betapa megahnya baju zirah itu. Dia segera mengubah kata-katanya, tetapi ekspresi sang pangeran tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Mengira bahwa dia sudah mati, Victor berdoa agar jiwanya beristirahat dengan tenang. Apa saja cara yang bisa kulakukan untuk mengirim surat kepada seseorang tanpa ketahuan oleh tuan rumah? Tanya Max saat itu. Mendengar pertanyaan yang tak terduga itu, Victor memasang ekspresi tercengang saat ia menatap sang putra mahkota. Hah? Kenapa Anda menanyakan hal seperti itu padaku? Max mengerutkan kening padanya. Sekarang setelah kupikir-pikir, kudengar kau terkenal sebagai tukang selingkuh di antara orang-orang di ketentaraan. Komentarnya dengan getir. Victor mengerutkan kening. Memang benar kekasihnya sering berubah, tetapi dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati siapapun. Seorang tukang selingkuh, itu terlalu kasar. Satu-satunya hal yang dia kuasai adalah berpacaran. Victor menggerutu pelan karena tiba-tiba dicap sebagai tukang selingkuh. Lalu tersentak ketika sang putra mahkota berbicara lagi. Jadi berhentilah bersikap seolah-olah kau tidak tahu. Dan beritahu aku cara mengirim surat rahasia kepada kekasihmu yang tersembunyi. Victor menundukkan kepalanya karena tatapan tajam dari mata sang pangeran. Dengan seekor merpati putih di tangannya, Max berdiri tanpa sadar di dekat pohon besar di samping rumah De Vloyen. Biasanya saya mengirim merpati pos. Lagi pula, orang-orang zaman sekarang tidak lagi memantau langit. Max menatap merpati pos yang dilatihnya sambil mengingat kata-kata Victor. Suratnya diikat erat di kaki merpati yang kurus itu. Baiklah, saat dia membaca ini, dia seharusnya merasa lega. Saat itu terjadi, dia berspekulasi tentang apa yang akan terjadi sejenak, lalu menatap merpati pos itu dengan tatapan penuh tekad. Seolah-olah merasa terancam, merpati itu bergumam dengan menyedihkan. Jika kau terbang ke tempat yang salah, aku akan membunuhmu. Jadi, pastikan kau melakukannya dengan baik. Gerutu Max sambil melepaskan merpati pos itu. Demi keselamatannya, merpati itu langsung menuju ke balkon kamar Jubilian. Ayah, aku tidak mau menikah, mempersembahkan. Jubel, aku selalu mencintaimu. Suatu peristiwa yang tidak bisa dibayangkan. Ada apa ini sebenarnya? Seperti itulah ungkapan sayang orang-orang yang mencintainya. Jubilian, ayah bangga padamu. Nantikan episode selanjutnya ya.